Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam wa barak wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi waqtafa atharahu wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwan, para akhwat, para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satu dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan ini mungkin dikhususkan hanya untuk kita, yaitu kesempatan untuk hadir di masjid melaksanakan ibadah kepada Allah, mulai dari ibadah sholat berjamaah, dilanjutkan beribadah menuntut ilmu agama. Ini nikmat yang agung yang Allah berikan kepada hamba pilihan. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah jadikan dia faqih, memahami fikih dalam agama. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah kitab kecil yang disusun oleh seorang ulama, yaitu beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir Ibn Abdullah As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang disusun oleh seorang ulama dari Arab Saudi bernama Al-Imam Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di, yang memiliki kitab yang terkenal, Tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di. Nah, ini beliau punya kitab dalam fikih yang beliau beri judul Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Manhajus Salikin, metode yang ditempuh oleh orang yang ingin berjalan, dan penjelasan fikih dalam agama. Jadi ini pedoman, pegangan bagi orang yang ingin berjalan, maksudnya berjalan menempuh pemahaman agama. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, buku ini adalah buku ringkas sehingga pembahasannya tidak panjang lebar, tidak banyak membahas masalah perselisihan khilaf. Yang akan kita bahas ini masalah fikih. Secara umum fikih itu terbagi menjadi dua. Yang pertama fiqhul akbar. Yang pertama fiqhul akbar, fikih yang besar. Yang dimaksud fikih yang besar ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan, masalah i'tiqad, itu juga disebut fikih. Namun fikih akbar, fiqhul akbar. Ada yang kedua, fikih yang kita pahami, mulai dari fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayat, fikih dan lainnya. Ya, jadi para ulama dahulu ketika membahas fikih, maka yang dimaksud fikih ada dua, ada fiqhul akbar, yaitu masalah akidah, masalah keyakinan, ada juga masalah fikih yang kita pahami selama ini, mulai dari tata cara bersuci, seterusnya dan seterusnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan masalah mempelajari ilmu fikih ini, sebagaimana tadi telah kita sebutkan, bahwasanya ini perkara agung, perkara yang mulia. Nabi mengatakan siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah jadikan dia memahami fikih agama.
baik fikih yang besar berupa akidah atau fikih yang kita selama ini pelajari, fikih salat, fikih zakat dan lainnya. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 122. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Kata Allah yang artinya, dan tidaklah pantas orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Subhanallah. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak pantas kalau semua orang itu berangkat jihad. Padahal jihad itu merupakan puncak tertinggi keislaman, puncak tertinggi dalam agama. Tapi kata Allah, tidak pantas kalau semua orang beriman berangkat berjihad. Kenapa? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah sebagian dari kelompok mereka itu tidak pergi dan mereka memperdalami fikih agama. Subhanallah. Jadi fikih agama ini sebanding dengan jihad di jalan Allah. Belajar untuk memahami fikih agama itu sebanding dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam fikih agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali dari mempelajari fikih agama tersebut, agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi mempelajari fikih ini adalah perkara yang agung, perkara yang mulia. Dan tadi telah disebutkan fikih itu bukan hanya fikih yang kita pahami selama ini, namun fikih yang lebih besar daripada itu masalah akidah, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita baca muqaddimah dari penulis. Kata beliau, Muqaddimatul Musannif, muqaddimah kitab yang disusun oleh penulis. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dan dengan basmalah itu beliau meminta pertolongan kepada Allah. Maka bismillah itu setiap kali kita melakukan perbuatan, melakukan amalan, harus kita hadirkan rasa memohon pertolongan kepada Allah. Karena bi di sana, bismillah, huruf bi di sana bermakna memohon pertolongan. Jadi kita bilang bismillahirrahmanirrahim, ya Allah bantu aku. Kita mau ngapain nih? Mau menulis. Bismillahi aktub, ya Allah aku menyebut namamu yang maha ar-Rahman, yang ar-Rahim, aku menulis, bantu aku. Kalau kita mau berangkat kerja, juga bilang bismillahirrahmanirrahim, azhabu ilal al-maktab misalnya, ya Allah bismillahirrahmanirrahim, aku memohon pertolongan kepadamu, aku ingin pergi bekerja. Bahkan untuk keluar rumah sudah ada doanya, bismillahi tawakkaltu ala Allah, itu ya, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian beliau memuji Allah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'du. Kemudian beliau memulai kitab ini dengan memuji Allah, memohon kepada Allah agar dilindungi dari jiwa yang buruk. Karena jiwa kita ini ada dua. Di dalam diri kita, jiwa kita ini memiliki dua sifat yang dominan. Yang pertama, jiwa kita, jiwa memiliki sifat yang buruk, dan ini biasanya mendominasi. Yang kedua, jiwa kita ini ada sifat yang baik.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang jiwa, tentang diri kita, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa ini selalu menyeru kepada yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah. Jadi jamaah sekalian, jiwa kita ini harus kita kekang. Jangan semua yang diingini oleh jiwa kita ikuti. Kalau semua yang diingini oleh jiwa kita ikuti, binasa kita. Bagaimana cara mengekangnya? Adalah dengan koridor ilmu agama. Oh, ini boleh kita lakukan. Oh, ini tidak boleh kita tinggalkan. Tapi kalau semua yang kita ingini kita lakukan, tidak terbayang betapa banyak keburukan dan kerusakan. Apalagi di usia muda. Dan ketika usia muda ada hartanya, itu kerusakannya luar biasa. Apabila seorang pemuda yang punya waktu dan punya harta tidak dapat menahan jiwanya, maka kerusakanlah yang ada. Kata para ulama dalam salah satu pepatah mereka, beliau mengatakan innal asyababa wal farara wal jidah mafsadatun ayyil mafsadah. Kata mereka para ulama, sebagian ulama mengatakan sesungguhnya usia muda, kemudian masa atau waktu luang, ada keluangan waktu, dan ada uang, ada materi. Mafsadatun lil mar'i ayyul mafsadah, itu merupakan kerusakan yang demikian merusak. Nah, ini peringatan untuk pemuda-pemuda yang belum menikah, belum punya banyak tanggung jawab, tapi sudah bekerja. Kalau dia tidak gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah, maka pasti digunakan untuk maksiat. Pasti digunakan untuk maksiat. Nauzubillah. Bahkan sebagian kita lihat ada yang sudah tamat sekolah, kemudian diterima kerja, dapat gaji, ya bisa menghidupi dirinya sendiri, maka hartanya digunakan sia-sia. Makanya kita lihat sebagian orang yang belum menikah itu tidak bisa nabung. Bahkan setelah dia menikah baru dia bisa hidup teratur. Dulu ketika dia belum menikah dia tidak bisa punya tabungan. Ya bahkan seringnya kasbon dengan kantornya. Kenapa? Karena itu dia tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Ada HP yang baru keluar langsung beli. Ada game yang bagus dia ikuti, harus beli voucher dia beli gitu ya. Namanya punya uang dan dia luang. Ya, maka masa muda ini kita harus gunakan sebaik-baiknya, salah satunya nuntut ilmu. Nikmat sekali nuntut ilmu. Sehingga jiwa kita baik, tidak terjatuh dalam jiwa yang buruk. Demikian juga beliau memohon perlindungan kepada Allah dari amalan yang buruk. Ini menunjukkan amalan itu ada dua, ada amalan yang baik, ada amal yang buruk. Dan ketahuilah amalan yang baik itu adalah amalan yang ikhlas dan amalan yang sesuai petunjuk Rasul. Jadi baik buruknya amalan itu tidak dapat dinilai dengan pribadi, jangan dinilai dengan jiwa lagi. Menurut saya bagus. Enggak. Tapi amalan itu akan disebut bagus kalau terpenuhi dua. Yang pertama harus ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua sesuai petunjuk agama Allah. Kalau tidak sesuai maka itu bukan amal yang baik. Kemudian beliau mengatakan dan menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang mampu menyesatkannya. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun yang dapat memberi petunjuk. Maka kita tidak boleh bangga diri. Kita yang malam ini dapat hadir di Masjid Baitul Jannah bukan karena kita yang hebat jamaah sekalian, tapi karena Allah yang memberikan kita petunjuk sehingga kita mampu hadir. Dengan memberikan atau dengan menghadirkan hal seperti ini, kita tidak akan mudah untuk mencela orang lain. Bahkan kita selalu memohon kepada Allah keistiqomahan. Karena bisa jadi kalau Allah tidak beri petunjuk, yang awalnya kita senangnya datang kajian, tidak akan datang kajian lagi. Kemudian kita juga meyakini siapa yang Allah beri petunjuk tidak akan Allah sesatkan, tidak ada yang dapat menyesatkan. Sebaliknya siapa yang Allah sesatkan tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.
Maka ketika kita melihat ada keluarga kita yang belum sesuai dengan keinginan kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin karib kerabat kita, mungkin tetangga kita, kita tidak memvonisnya dan kita juga tidak berputus asa. Karena hidayah di tangan Allah, kita hanya diperintahkan berusaha. Jangan bosan-bosan nasihati keluarga, jangan bosan-bosan berbagi faedah kebaikan agama dengan mereka. Adapun hidayah kita mohon kepada Allah. Karena hidayah yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik, itu hanya milik Allah. Adapun hidayah berupa penjelasan, maka itu diberikan oleh Allah kepada para nabi, para rasul dan orang-orang yang mewarisi ilmu-ilmu mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, kecuali hanya Allah, dan beliau pun bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul utusan Allah. Kenapa penting harus kita sebut hamba? Karena Nabi itu adalah manusia. Beliau wajib beribadah kepada Allah, bukan beliau yang kita ibadahi. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk, hamba, yang mana dia wajib menyembah Allah. Maka jangan pernah kita meminta kepada beliau. Wa rasuluhu, dan beliau juga rasul. Rasul yang harus kita ikuti, harus kita taati, harus kita dengar. Kemudian beliau tutup dengan salawat. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du. Kitab ini adalah kitab yang ringkas dalam ilmu fikih. Aku gabungkan, aku susun kitab ini dengan permasalahan-permasalahan fikih yang telah dikenal berdasarkan dalil-dalil. Karena ilmu itu adalah mengetahui kebenaran dengan dalil. Itu ilmu, kata beliau. Ilmu itu adalah mengetahui kebenaran dengan dalil. Kapan kita tahu bahwasanya hal itu benar? Karena ada dalilnya. Balik lagi tadi kita singgung. Jadi jangan sampai kita punya keyakinan kebenaran itu, ilmu itu berdasarkan persangkaan. Itu bukan ilmu. Ilmu itu adalah mengetahui kebenaran dengan dalil. Jadi kalau kita ingin yakin bahwasanya hal itu ilmu, maka cari dalilnya. Kalau kita belum temukan dalilnya, cari sampai dapat. Kalau kita telah berusaha, maka itu belum kita ketahui, maka kita belum mengilmui hal tersebut. Misalnya, menghususkan amal-amalan tertentu, misalnya puasa awal tahun, puasa pertengahan tahun, puasa akhir tahun misalnya. Maka kita tanya, ada nggak nih puasanya? Apa yang terjadi? Maka kita harus ilmui dulu. Mana ilmunya? Mana dalilnya? Ada enggak? Ada enggak? Kita cari. Kalau enggak ada, maka kita belum mengetahui ilmunya. Kalau kita belum mengetahui ilmunya, maka jangan dilaksanakan terlebih dahulu. Karena hukum asal ibadah menahan diri dari melaksanakan satu ibadah sampai ada keterangan dalil syariatnya. Nah, kemudian beliau menjelaskan, wal fikhu, yang dimaksud dengan fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil far'iyyati bil adillati au bi adillatiha minal kitabi was sunnati wal ijma' wal qiyas as-sahih. Beliau mengatakan fikih yang dimaksud di sini adalah mengetahui hukum-hukum syariat. Mengetahui hukum-hukum syariat far'iyah yang berupa cabang-cabang, bukan pondasi utama. Kalau pondasi utama namanya akidah. Kalau ini cabang-cabangnya. Mengetahui hukum-hukum syariat, ya cabang-cabangnya, ibadah dan lain sebagainya, bi adillatiha, dengan dalil-dalilnya. Dalil itu Pak, yang disepakati oleh para ulama ada 4. Dalil yang disepakati oleh para ulama ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Al-Ijma', kesepakatan kaum muslimin, yang keempat Al-Qiyas, ini sumber hukum Islam yang disepakati.
Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Al-Ijma', kesepakatan kaum muslimin, yang keempat adalah Al-Qiyas. Ya, ini 4. Inilah dalil-dalil syariat yang disepakati ulama. Jadi jangan sampai kita berdalil dengan ucapan ustadz. Ucapan ustadz bukan dalil. Ada enggak tadi ucapan ustadz? Enggak ada. Tapi kita boleh menggunakan dalil yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Boleh. Asalkan dalilnya Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas. Jadi jangan sampai salah. Kenapa kamu salat ini? Kata Pak Ustadz boleh. Mana dalilnya? Pak Ustadz. Nah, maka Pak Ustadz bukan dalil. Gitu. Tapi kalau kita, kenapa begitu? Ada dalilnya. Mana dalilnya? Waktu itu Ustadz jelaskan, tapi saya lupa. Tapi saya yakin itu dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Boleh. Karena yang menjadi landasan kita bukan Pak Ustadznya, tapi dalilnya. Baik dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' atau Qiyas. Nah, dan qiyas di sini qiyas yang benar. Ya, jangan sampai qiyas yang salah. Ya, tidak ada qiyas dalam hal-hal yang memang telah Allah jelaskan. Tidak ada. Qiyas itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dilakukan kalau tidak kita dapati teks jelas dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma'. Kalau tidak ada teks jelasnya baru kita qiyas. Contoh, Khomer itu kan jelas dalam Al-Quran. Khomer itu adalah anggur yang difermentasi menjadi khomer gitu. Pertanyaannya, kalau selain anggur haram enggak? Maka kaidahnya datang lagi. Kita kiaskan. Semua yang memabukkan seperti khomer, maka hukumnya seperti hukum khomer. Mau dia dari beras, mau dia dari apalagi kurma, mau dia dari tape, mau apa gitu ya. Kalau dia dibuat sampai dia memabukkan, maka itu namanya khomer. Nah, itu namanya qiyas. Ya. Demikian juga yang mana lagi misalnya, yang lain banyak qiyas-qiyas yang benar, tapi tidak ada atau jangan sampai qiyas yang salah. Kemudian beliau mengatakan waqtasartu 'alal adillatil masyhurati khaufan minat tatwil. Dan pada kitab ini beliau hanya akan menyebutkan dalil-dalil yang terkenal. Maksudnya dalil-dalil yang diakui. Kenapa? Karena kitab ini kitab ringkas. Maka jamaah sekalian nanti kalau dalam pembahasannya nanti kita dapati ada perkara yang kita kuatkan dalam pembahasan ini. Ya. Maka jangan sampai punya keyakinan inilah yang benar, yang lain salah. Enggak. Karena dalam masalah fikih, terutama fikih ibadah, itu kita harus berdasarkan dalil. Selagi ada dalilnya, walaupun berbeda dan dalilnya benar, maka kita harus lapang dada. Contoh masalah doa iftitah nanti. Dalil satu misalnya disebutkan di sini Allahumma ba'id baini. Dalil yang lain mengatakan Allahu Akbar kabira. Wah, bid'ah itu tidak ada di kitab ini. Enggak. Ya, jadi hanya yang disebutkan yang masyhur saja, yang terkenal saja di kalangan para ulama. Dan bisa jadi yang beliau sebutkan belum terkenal di kita, gitu ya. Karena mungkin di kita banyak mengambil dari mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, ya. Jadi yang kita sampaikan hanyalah yang dalil-dalil terkenal di kalangan para ulama secara umum, ya. Kita tidak di mazhab tertentu, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian beliau mengatakan wa idza kanatil mas'alatul khilafiyatan, kalau seandainya nanti ada permasalahan yang sifatnya khilafiyah, perselisihan, namun perselisihannya yang diakui, Pak ya, bukan yang tidak diakui. Perselisihannya yang diakui. Maka beliau akan mencukupkan dengan ucapan atau pendapat yang paling kuat menurut beliau. Menurut beliau, ya. Taba'an lil adillatil masyar'iyyah, yang beliau menguatkan itu berdasarkan dalil yang beliau pahami,
yang paling kuat menurut beliau. Taib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau memulai kitab ini dengan memberikan penjelasan bahwasanya hukum dalam agama kita ini atau dikenal dengan hukum taklifiyah itu ada 5. Al-ahkamul khamsah, hukum yang 5. Tidak ada 6, hanya 5. Yang pertama wajib. Apa itu wajib? Wajib itu adalah apa-apa yang mendapat pahala ketika dikerjakan, diberikan hukuman saat ditinggalkan. Itu namanya wajib. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu namanya Yang kedua haram. Yang kedua haram. Apa itu haram? Lawan dari wajib. Lawan dari wajib haram. Jadi apa arti haram? Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Tapi dengan syarat bila diniatkan. Kalau tidak diniatkan, tidak dapat pahala, Pak. Makanya bagaimana cara kita memperbanyak pahala kita? Dengan meniatkan meninggalkan maksiat. Contoh nih, kita di dalam masjid ini. Kan mungkin tidak ada yang tergambar di diri kita bahwasanya niat untuk meninggalkan zina gitu. Coba yang masuk masjid, tidak ada kan? Tapi kalau kita datang ke masjid dengan niat, ya Allah, aku berlindung segala macam perbuatan dosa, aku ke masjid. Dari zina, dari ghibah, dari melihat yang haram, dari mendengarkan yang haram. Maka kita akan diganjar pahala. Kenapa? Karena kita meninggalkan yang haram. Dan kita niatkan itu. Pahala. Ya. Tapi kalau kita tidak niatkan, ya kita tidak dapat pahala. Baru kita akan dapat pahala kalau kita dihadapkan dengan perkara yang haram itu. Misalnya di jalan, melihat ada wanita yang terbuka aurat. Jiwa mengatakan, lihat. Tapi kita ingat, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Kita palingkan wajah kita, maka detik itu kita berpahala. Kenapa? Karena kita menolak dari yang haram. Demikian juga kita disuguhkan makanan, wah enak sekali ya. Ada khomernya yang sudah difermentasi 100 tahun yang harganya satu liternya 100 juta misalnya. Oh ini memabukkan ini, kita berpaling. Maka saat kita meninggalkan itu kita berpahala. Tapi bagaimana caranya kita tetap dapat pahala itu walaupun dia tidak ada di hadapan kita? Maka kita niatkan. Aku ya Allah meniatkan untuk meninggalkan itu semua. Maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Yang ketiga dari hukum agama ini adalah al-masnun atau sunnah. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Namun orang Islam, orang yang pintar menganggap dan meyakini sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Kok bisa begitu Ustaz? Iya. Contohnya apa? Contohnya kita berdagang misalnya. Berdagang. Yang kita yakin dagangan kita ini dicari orang. Kebetulan hari ini ada kalangan. Dan kita ada kesempatan untuk berjualan. Apakah berdosa ketika kita tidak berjualan hari ini? Tidak jawabnya. Tapi kalau kita sampai tidak berjualan hari ini, stok kita punya, orang butuh, cuman kita tidak mau berdagang. Padahal hari ini kalangan, apalagi harga karet lagi naik misalnya. Ya, itu waktu orang belanja. Kita katakan enggak, saya enggak mau. Kan enggak wajib gitu ya. Apa yang akan orang katakan? Wah, rugi sekali kamu. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan momen untung besar. Begitulah juga pahala ibadah sunnah. Memang dia enggak berdosa, tapi kalau ditinggalkan, masa kita tinggalkan sesuatu yang dengan melakukannya kita panen pahala. Dan kita harus yakin bahwasanya tidak ada satupun di antara kita pasti melakukan dosa setiap harinya. Apa ada di antara kita yang tidak melakukan dosa? Tidak ada. Pasti punya dosa.
Dan kata Nabi SAW, ikutilah dosa itu dengan kebajikan. Niscaya kebajikan akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Maka dosa sudah pasti, kok ya kita tidak mau menambah dengan yang sunnah. Maka yakinilah sunnah itu ditinggalkan merugi atau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan merugi untuk kita jika dibandingkan dengan kehidupan panjang negeri akhirat. Yang keempat, lawan dari sunnah yaitu makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan malah berpahala. Itu makruh. Ya. Namun jamaah sekalian, nanti kalau kita belajar dengan kitab-kitab para ulama terdahulu, maka makruh di kalangan para ulama terdahulu artinya dibenci. Dibenci itu artinya haram. Ya, dan itu juga ada dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan indallahi makruha. Di sisi Allah itu dibenci, maksudnya haram. Itu kalau istilah para ulama terdahulu, ya. Jadi makruh itu lebih condong ke yang haram. Namun secara hukum syariatnya makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan malah berpahala, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir adalah mubah. Mubah itu apa? Tidak memiliki konsekuensi apapun. Ditinggalkan tidak berdosa, dilakukan pun tidak berpahala. Atau dibalik, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan pun tidak berpahala. Dia tidak memiliki konsekuensi apapun. Ya. Walladzi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa, dilakukan ditinggalkan sama saja. Nah, itu namanya mubah. Wa yajibu 'alal mukallafi an yata'allam minal fiqhi kullama yahtaju ilaihi fi ibadatihi wa muamalatihi wa ghairiha. Wajib bagi setiap muslim atau setiap manusia untuk mempelajari fikih yang ia butuhkan dalam ibadahnya, dalam pergaulannya, dan dalam semua aspek kehidupannya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang Allah ingini kebaikan untuk dirinya, Allah jadikan dia paham agama. Allah jadikan dia memahami fikih dalam agama. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, fikih bersuci, yaitu kitabut thaharah, fikih bersuci. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam memulai pembahasan ini, beliau memulai dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji. Yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi beliau memulai dengan hadis ini. Kemudian beliau juga menjelaskan, fasyahadatu alla ilaha illallah ilmul abdi wa i'tiqaduhu. Adapun syahadat adalah ilmu seorang hamba dan keyakinannya. Dan konsekuensi bagi seorang hamba bahwasanya tidak ada yang berhak untuk dia ibadahi dengan benar melainkan hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Maka kata beliau, wajib bagi setiap hamba untuk mengikhlaskan semua agama ini untuk Allah. Itu yang pertama. Jadi sebelum beliau membahas tentang fikih bersuci, beliau ajarkan dulu tentang kenapa kita belajar fikih. Kita belajar fikih ini karena Allah wajibkan kita. Karena Allah yang mewajibkan kita, dan salah satu kewajiban yang paling pertama adalah bersyahadat, maka wajib semua fikih yang kita pelajari dan akan kita amalkan
harus dilandasi dengan keikhlasan. Wa antakuna ibadatuhu az-zahira wal batina kulluha lillahi wahda. Maka hendaklah dia menjadikan semua ibadahnya yang lahir ataupun yang zahir ataupun yang batin, yang lahir maupun yang batin, semuanya hanya untuk Allah, dan tidak boleh dia mempersekutukan sesuatu apapun dalam beribadah. Tidak boleh. Dan ini merupakan pondasi utama dalam agama semua nabi dan rasul. Semua. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dari rasul pertama Nabi Nuh sampai rasul terakhir Nabi Muhammad. Dan semua pengikut nabi dan rasul itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Al-Anbiya 25. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka beribadalah hanya kepadaku. Kemudian beliau menjelaskan, fa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, adapun syahadat yang kedua, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasul utusan Allah, adalah an ya'taqidal abdu annallaha arsala Muhammadan ila jami'is saqalaini basyiran wa nadhira. Kita harus meyakini bahwasanya Allah mengutus rasul untuk jin dan manusia menjelaskan tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya hamba tersebut akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian juga Allah kuatkan nabi dan rasul itu dengan mukjizat-mukjizat sehingga para pengikutnya percaya dan yakin dengan apa yang dibawa oleh rasul tersebut. Maka beliau mengatakan dalam memahami fikih kita harus memantapkan dulu dua perkara. Yang pertama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, kita harus mengikuti petunjuk tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, karena sudah azan, kita azan terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam barak wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam wa barak wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kemudian kita lanjutkan jamaah sekalian. Setelah kita mendengar penjelasan dari beliau tentang rukun yang pertama dari rukun Islam, beliau membawakan hadis bahwasanya Islam ini dibangun atas 5: syahadat, salat, puasa, syahadat, salat, zakat, haji, puasa. Beliau memulai dari syahadat yang intinya dalam menjalankan ibadah ini, terutama dalam masalah fikih ini, kita harus mengikhlaskan semua ibadah kita hanya kepada Allah. Yang kedua, kita harus mengikuti petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan ibadah tersebut. Beliau kemudian melanjutkan wa ammas shalah, adapun rukun Islam yang kedua yaitu salat. Falaha syurutun tataqaddamu 'alaiha, maka salat ini memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan. Jadi sebelum kita salat, kita harus melaksanakan syaratnya dahulu. Faminha, dan dari syarat salat adalah at-thaharatu, bersuci. Makanya kita pelajari malam ini adalah fikih bersuci. Kama qala Nabiyyu, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin au bighairi tuhurin, muttafaqun alaih. Kata Nabi, Allah tidak menerima salat orang yang tidak bersuci. Tidak diterima salat orang yang tidak bersuci, maka harus bersuci. Faman lam yatatahhar minal hadasil akbari wal asghari wan najasati fala salata lahu. Siapa saja yang belum bersuci, baik dari hadas kecil, hadas besar atau dari najis, maka salatnya tidak diterima. Maka mempelajari tentang masalah bersuci penting tidak, Pak? Penting, karena berkaitan dengan rukun Islam. Kemudian beliau menjelaskan wat-taharatu naw'an, bersuci itu ada 2 macam. Yang pertama, bersuci dengan air. Inilah hukum asalnya. Yang kedua adalah mana tadi? Ahaduhuma at-taharatu bil ma'. Yang pertama adalah bersuci dengan air, dan ini merupakan hukum asalnya, yaitu bersuci dengan air. Nah, kemudian sebelum melanjut pada yang kedua, beliau menjelaskan fakullu ma'in nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi fahuwa tahurun. Karena bersuci ini hukum asalnya adalah dengan air, maka beliau menjelaskan sifat air yang boleh digunakan untuk bersuci. Beliau katakan semua air yang turun dari langit atau yang memancar dari bumi, maka semuanya bisa digunakan untuk bersuci. Semua yang turun dari langit dan semua yang keluar dari bumi, maka bisa digunakan untuk bersuci. Embun bisa enggak? Bisa kalau dikumpulkan ya. Kalau mencar-mencar gimana caranya gitu kan? Kalau gerimis-gerimis bisa asal dikumpulkan, Pak. Kalau hujan deras ya lebih bisa begitu kan? Kalau kita tampung air pakai corong apa namanya? Pakai apa namanya, Pak? Pancuran. Kita pakai apa hukum air tersebut bisa dipakai bersuci? Bisa. Atau kita gali tanah kemudian keluar air, kita ambil airnya, boleh bersuci? Boleh. Tapi saat airnya kotor ya bisa diendapkan terlebih dahulu. Sebagaimana air hujan kita endapkan terlebih dahulu. Kalau di danau Ustadz gimana? Boleh. Danau airnya dari mana? Mungkin dari langit, mungkin dari bawah. Halal. Boleh untuk bersuci. Air danau, air sumur, air laut, air sungai, semuanya boleh. Kemudian beliau mengatakan yutahhiru minal ahdasi wal akhbas. Air-air tersebut dapat menghilangkan atau dapat mensucikan dari hadas dan dari najis. Walau taghayyara ta'muhu aw launuhu aw ghiruhu bi syai'in tahir. Kemudian beliau mengatakan,
hukum asalnya air yang datang dari langit atau yang keluar dari bumi, maka semuanya dapat digunakan untuk bersuci. Namun apabila ya air tersebut tercampur dengan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut warnanya berubah, rasanya berubah, baunya berubah, maka dapat berubah juga hal tersebut. Ya. Kalau dia berubah warna, rasa, bau dengan sesuatu yang najis, maka air tersebut menjadi najis. Kalau dia berubah warna, bau dan rasa secara menyeluruh begitu ya, dengan sesuatu yang suci atau sesuatu yang tidak najis, namun merubah unsur tersebut menjadi wujud lain atau menjadi bentuk lain, maka dia tidak dapat digunakan untuk bersuci lagi. Contoh, air hujan kita tampung atau air sumur kita ambil, kita masak. Jadi air masak, air mateng. Ya, yang sekarang sudah jarang ya. Semua pakai air RO gitu ya sekarang ya. Kalau dulu semua air itu masak, kalau ini tidak masak, Pak. Ya. Tidak ada. Udah jarang di rumah masak air kan? Jarang. Padahal air masak lebih enak rasanya. Baik. Nah, ini bisa untuk dipakai bersuci enggak? Bisa. Berubah enggak baunya? Enggak berubah. Berubah enggak rasanya? Enggak berubah. Berubah enggak baunya? Enggak berubah. Maka boleh dipakai. Walaupun sudah dimasak. Jadi kalau pagi-pagi kita kedinginan untuk mandi, pakai air panas boleh enggak? Boleh. Jangan air panas, Ustaz, air hangat. Iya, air hangat. Air panas bahaya ya. Ya gitu. Terus apa? Kalau seandainya air yang sudah masak itu kita tambahkan susu, tambah gula, kita aduk. Susu suci enggak? Suci. Gula suci enggak? Suci. Habis itu kita pakai wudu. Sah enggak wudu kita? Tidak sah. Berubah dia dari suci mensucikan menjadi hanya suci saja. Maka dengan ini kita tahu bahwasanya air itu ada 3 jenis. 3 ya. Yang pertama suci lagi mensucikan. Yang kedua suci tidak mensucikan. Yang ketiga air najis. Ini 3 macam. Yang pertama suci lagi mensucikan. Yang kedua suci tidak mensucikan. Yang ketiga najis. Yang mana yang dapat kita pakai untuk bersuci? Yang nomor 1. Yang suci lagi mensucikan. Tapi kalau sedikit, Ustadz, sedikit, seperti yang dilakukan Rasul untuk memandikan jenazah. Kata Nabi SAW, campurkan dengan bidara, campurkan dengan kapur. Maka ketika kita lihat campurannya tidak sampai merubah wujudnya, maka tetap suci lagi mensucikan. Ya, ini banyak terjadi dan ada hadisnya memang. Ketika kita sholat, jin-jin itu datang menggoda. Ya, siapa nama jin itu? Ada namanya, disebut oleh Nabi SAW. Salah satu fungsi atau salah satu tujuan mereka datang ketika sholat, yang pertama bisik ke telinga kita. Fulan, tadi kau mikir apa? Makanya ketika kita dalam sholat itu teringat sesuatu yang kita lupa. Ya, kompor belum dimatikan, rumah belum dikunci, kunci motor masih nempel di motor. Itu kadang-kadang muncul kapan? Saat sholat. Keselip uang ya, di mana nyari seharian tidak ketemu, Pak. Mana keselip duit 500.000 itu. Ketika sholat, ya Allah, dilepitan baju itu. Itu. Memang itu jinnya yang ngomong, Pak. Makanya kata Nabi SAW, kalau kita terdapat was-was seperti itu, hendaklah dia bertawuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan hendaklah dia meludah ke kiri 3 kali. Jangan dalam-dalam jangan, meludah dikit itu 3 kali. Dan jangan meludah orang kalau ada jamaah. Wah, ini memang aku benci dengan dia, ludah, jangan ya, ludah kiri kita saja. Demikian juga masalah perut kita.
Jadi mohon maaf, dubur kita itu memang dimainkan sama dia, sama jin itu. Seakan-akan kita mau kan, untuk kata Nabi, tidak boleh batal sampai terdengar suara atau tercium bau. Oh ya, gitu. Tapi jangan juga kalau lah tercium bau, tanggung rakaat terakhir saat gitu kan. Biarlah Allah Maha tahu. Memang Allah Maha tahu soal kita tidak diterima. Ya. Jangan bilang Allah Maha tahu untuk membenarkan kesalahan. Ya. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini dulu yang dapat kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Kita ulangi ya, bahwasanya fikih itu penting. Fikih ada dua, ada fikih akbar, ada fikih yang kita pelajari ini. Keutamaannya merupakan tanda Allah inginkan kebaikan. Kemudian penulis memulai dengan hukum ada 5, ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Itu. Dan bagaimana cara kita agar tetap dapat mendapat pahala, ya, terutama dalam masalah sunnah dan haram tadi. Kita hadirkan niat bahwasanya kita sedang meninggalkan perkara yang haram atau yang makruh sehingga kita panen pahala. Dan jangan pernah menyepelekan masalah sunnah karena itu merupakan kesempatan menambah amal kebaikan. Kemudian beliau memulai juga dengan penjelasan rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, zakat, haji dan puasa. Beliau mulai dengan syahadat, bahwasanya ibadah itu harus didasari dengan keikhlasan. Demikian juga harus mengikuti petunjuk Rasulullah. Kemudian masuk dalam masalah sholat. Sholat itu ada syaratnya dan salah satu syaratnya adalah bersuci. Ya, bersuci itu ada banyak, ada bersuci dari yang besar, dari yang kecil, dari najis, dan hukum asal bersuci itu adalah dengan air. Kemudian tadi jelaskan juga bahwasanya air ini semua yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi hukumnya suci lagi mensucikan. Dan air ada 3 macam, suci lagi mensucikan, suci tidak mensucikan, yang najis, gitu ya. Kemudian hukum asal segala sesuatu itu suci sampai ada keyakinan bahwasanya itu najis. Jadi kalau kita ragu, jangan sampai menjadikan kita ragu dengan kesuciannya karena hukum asalnya adalah suci, kecuali kita betul-betul yakin itu najis, gitu ya. Makanya ada kisah Nabi SAW melepas sendal ketika sholat dan diikuti sahabat melepas sendal. Selesai sholat Nabi nanya, kenapa kalian melepas sendal? Ya Rasulullah, kami melihat engkau melepas sendal, maka kami pun melepas sendal. Maka Nabi pun mengatakan, tadi Jibril membisikkan kepada aku, sendalku terkena najis. Sendal kalian kena najis enggak? Enggak ya Rasulullah. Kenapa engkau lepas, gitu kan? Gitu. Maka Nabi SAW memulai sholatnya, beliau yakin sendalnya tidak ada najis. Namun Jibril memberitahu bahwasanya najis, maka dibuka. Begitu juga ketika kita sholat misalnya. Ada kotoran misalnya, mohon maaf, ada kotoran anak kita, bayi kita misalnya di peci kita tanpa kita sadari, kita pakai. Kemudian saudara kita melihat, wah ini sepertinya kotoran bayi gitu ya. Kita katakan kotoran balita gitu. Kita katakan, akhi itu pecinya itu buka aja gitu. Maka kita buka dalam sholat, kita buka. Ya, maka itu cukup. Jadi jangan dibatalkan. Gitu ya. Kalau kita apa namanya yang dipakai itu? Sorban kita ini sorban yang dibuka, ya. Tapi kalau baju gimana Ustaz? Ya, kalau kita buka baju terbuka aurat ya berarti batal sholat kita, harus keluar dari sholat, gitu ya. Tapi kalau seandainya baju kita buka dan tetap ada baju dalaman, kita buka yang najis itu, sendal. Ya, tapi kan sekarang tidak ada orang sholat pakai sendal kan? Itu kita buka, gitu ya. Kalau kita buka, kita terbuka aurat, baru kita tidak membukanya, bahkan kita membatalkan sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu. Sallallahu wasallam wa baraka ala alihi washabihi ajmain. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada kita cukupkan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala alihi washabihi ajmain. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.